Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki melaksanakan salat berjamaah di masjid. Salawat dan salam tidak kita lupakan untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kita melanjutkan pelajaran kita Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 35 dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jadi Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan kepada kita bahwa Allah mau menciptakan seorang khalifah. Allah mau menciptakan khalifah di atas bumi ini. Jadi khalifah itu apa? Itu khalifah. Khalifah itu adalah pengganti. Ada yang mengatakan penggantinya makhluk sebelum manusia. Jadi kalau begitu ada makhluk sebelum kita ini yang menjadi pengurus bumi ini. Kemudian tidak benar caranya mengurus, ternyata terjadi kerusakan di mana-mana, maka semuanya dimusnahkan sama Allah. Kemudian diciptakan makhluk yang baru bernama manusia. Manusia itulah yang menjadi khalifah, pengganti. Ada juga yang mengatakan khalifah itu maksudnya adalah penggantinya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan penggantinya di atas bumi ini untuk mengurus bumi ini, yaitu kita sebagai manusia semuanya. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan penciptaan kita sebagai khalifah, sebagai penggantinya Allah untuk mengurus bumi ini. Ada ayat lain yang kita sering baca bersama, kita hafal ayatnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Berarti di sini tugas manusia diciptakan sama Allah, bukan dan tidak lain menyembah kepada Allah. Terus bagaimana dengan ayat 30 surah Al-Baqarah? Di sini dikatakan Allah ciptakan khalifah, sehingga kita faham bahwa tujuan penciptaan kita itu adalah sebagai khalifah, sebagai pengganti, pemimpin, pengurus di atas bumi Allah ini. Di sana Allah katakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Apakah bertentangan dua ayat ini? Satunya menjadi khalifah, tidak usah sholat, tidak usah menyembah. Yang satunya menyembah, tidak usah menjadi khalifah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka ayat ini tidak bertentangan. Orang yang melakukan, mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai khalifah, itu adalah ibadah kepada Allah. Sehingga masuk tadi ayat Ad-Dzariyat itu, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Berarti orang yang betul-betul tahu profesinya,
betul-betul tahu tugasnya di atas muka bumi ini, yaitu mengurus bumi Allah dengan baik, itu juga menyembah kepada Allah. Itu juga adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pemimpin itu bukan cuma pemerintah. Pemimpin itu bukan cuma pemerintah. Setiap kita adalah pemimpin. Maksudnya bagaimana? Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, berarti bukan cuma pemerintah yang menjadi pemimpin kemudian kita Allah ambil pertanggungjawabannya sebagai pemimpin, bukan cuma itu. Kenapa kita harus pahami bahwa bukan cuma pemerintah yang menjadi pemimpin itu, setiap kita pemimpin, supaya kita sadar bahwa yang mengurus bumi ini, yang mengurus bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjadi kerusakan, bukan cuma pemerintah. Tapi setiap kita bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi di atas bumi Allah ini. Bisa kita bayangkan begini pada Ibu yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai apa tadi ayat 30 surah Al-Baqarah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Oke. Orang yang betul-betul bertanggung jawab sebagai khalifah, sadar bahwa saya harus mengurus bumi ini jangan sampai terjadi kerusakan, itu adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu bukan cuma salat. Ibadah itu bukan cuma salat. Makanya alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Oke. Amilus shalihat itu melakukan perbaikan, tidak merusak. Itu namanya amilus shalihat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bisa dibayangkan begini. Itu beratnya jadi manusia itu. Allah suruh menjadi khalifah. Allah berkata, pelihara baik-baik bumiku ini. Saya kalau nyuruh santri, kamu harus berjaga di depan kantor. Jangan sampai kantor ini dimasuki oleh pencuri, kemudian dicuri semua barang di kantor. Oke, saya letakkan satu santri atau dua santri di situ. Tugasnya mereka sadari, saya harus menjaga kantor jangan sampai masuk pencuri. Ternyata besoknya kulkas hilang, kipas angin hilang, AC-nya dicuri sama orang, pintunya rusak, jendelanya pecah. Maka saya akan berkata, kamu tidak becus, kamu tidak beres mengurus ini. Coba Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bagaimana Allah tidak marah kepada kita semua? Kita sadar bahwa tugas kita mengurus bumi. Kita sadar tidak boleh melakukan kerusakan, harus melakukan perbaikan. Ternyata kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak itu artinya kelihatan kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan manusia. Coba itu. Tugas kita itu, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memperbaiki bumi ini jangan sampai rusak. Ternyata yang nampak kerusakan, bagaimana Allah tidak marah? Memang berat itu. Maka siapa yang bertanggung jawab ini semua? Bukan cuma presiden. Yang bertanggung jawab kita semua. Kan Nabi berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, dia harus ubah itu dengan tangannya, dengan kekuatan yang dia miliki. Kalau dia pemerintah, dengan undang-undang dia bisa ubah itu dengan undang-undang yang dia bikin. Kalau dia tokoh masyarakat, didengar perkataannya, dia bisa bikin surat, bikin peraturan.
Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa mengubah kemungkaran itu dengan kekuatannya, dengan power yang dia miliki, dengan lisannya, bicara, kasih tahu kalau ini salah. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa itu dengan hatinya. Apa makna dengan hatinya itu? Semua kita akan sepakat bahwa ini iman yang paling rendah. Dia tidak punya kekuatan, dia juga tidak bisa bicara. Tapi kata Allah, kata Nabi SAW, ubah itu dengan hatimu. Apa makna dengan hati? Bisakah hati itu mengubah? Pada hari kiamat kata Nabi SAW, ada orang yang dihukum sama Allah, melalui Nabi SAW informasikan kepada kita bahwa mereka dihukum sama Allah gara-gara tidak berubah wajahnya waktu dia melihat kemungkaran. Itu yang dimaksud mengubah itu dengan hati kita. Coba, orang kalau sudah tidak peduli, itu bukan kesalahan pemerintah saja. Setiap orang yang tidak mau peduli atas semua kerusakan dia lihat itu dia juga mendapatkan dosanya. Nah, itulah yang dimintai pertanggungjawabannya nanti. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berat memang menjadi manusia itu. Nah, ayat 30 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus betul-betul mengurus bumi ini. Ya. Jangan sampai Allah suruh pelihara, ternyata terjadi yang kelihatan, yang nampak kerusakan. Kan tidak etis itu. Ini terus suronjo sadar tonji bahwa ini harusnya laku jagai. Nakila surah pembina jaga bembe. Minta rakna talu bembe mate. Gimana ndak marah itu? Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu, jangan melakukan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan lakukan kerusakan setelah aku perbaiki ini bumi. Ternyata yang nampak zaharal fasadu fil barri wal bahr. Yang nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas, yang melakukan, yang menjadi khalifah penjaganya, yang seharusnya mengurus bumi ini, itu ternyata yang melakukan kerusakan itu. Nah, coba itu. Jadi kalau kita fahami ayat-ayat begini Bapak dan Ibu saya muliakan, kita mengibaratkan begini. Sering saya ibaratkan itu Bapak dan Ibu, kalau saya bilang sama santri, semua kalau sholat harus pakai peci. Pakai peci. Saya tidak senang kalau ada santri sholat tidak pakai peci. Kalau saya bilang begini sama santri, maka yang pertama kali tidak senang kalau itu peraturan dilanggar adalah saya. Maka yang pertama harus pakai peci kalau sholat adalah saya. Coba Allah bilang begini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan lakukan kerusakan setelah aku perbaiki ini bumi. Tiba-tiba ada orang yang melakukan kerusakan, bagaimana Allah tidak marah? Kenapa ketika Allah berkata jangan lakukan kerusakan, maka yang pertama kali tidak melakukan kerusakan adalah siapa? Siapa? Allah. Karena dia yang bikin peraturan. Yang bikin peraturan dia yang lebih pantas, lebih pertama kali menaati peraturan itu. Sampai ada yang melanggar peraturan itu, yang pertama marah yang bikin peraturan. Sekarang Allah berkata jangan lakukan kerusakan. Berarti Allah yang pertama kali tidak melakukan kerusakan. Maka ketika ada yang melakukan kerusakan, yang pertama kali marah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah itu malaikat berkata, kenapa engkau mau menciptakan lagi seorang khalifah yang melakukan pertumpahan darah dan apa? Pembunuhan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfi qaddima. Kenapa engkau ciptakan lagi orang yang
melakukan kerusakan di atas bumi Allah dan menumpahkan darah. Berarti begini, cara mengambil kesimpulannya begini. Berarti orang yang tidak faham cara mengelola bumi ini, kan hari ini Bapak dan Ibu orang berlomba-lomba jadi pemimpin. Coblos saya 01. Ada yang bahkan keluarkan dana yang tidak sedikit supaya kita pilih dia. Bayangkan Bapak dan Ibu, semua janjinya itu kalau tidak ditepati pertanggungjawabannya besar. Kalau dia tidak bisa memimpin dan dia mengaku pemimpin, kerusakan terbesar ada dua: pertumpahan darah, perusakan bumi. Coba, dan ini tidak main-main ini. Siapa yang tidak menghormati darah itu? Muslimin menghormati darah. Coba itu. Siapa yang meremehkan orang yang dibunuh tanpa alasan yang jelas? Tidak ada yang mau meremehkan itu. Coba, kalau sampai ada pemimpin yang tidak baik caranya memimpin, tidak faham cara memimpin, dan dia mengaku sebagai pemimpin, kerusakan besar ini dua ini. Dan dua-duanya besar ini. Nah, pertumpahan darah dan perusakan bumi. Coba itu. Nanti kalau santri coba buka ada ayat apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ada ayatnya? Ada ayatnya Ustaz Akil? Wa ilal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apa ayat pertamanya itu sebelumnya? Hah? Nah, terus? Hah? Nah, ada kalimat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Terjemahannya begini apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi itu, ketika semua yang baru lahir itu, para bayi itu su'ilat, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya, apa salahnya, kenapa dia dibunuh? Bapak dan Ibu saya muliakan, kemarin kami di pesantren itu sempat cerita-cerita dengan orang Palestina. Dia bilang kalau ada bangunan runtuh, kemudian di bawahnya itu, di bawah bangunan itu, apa latoraki bangunan, di bawah runtuhan bangunan itu, terkadang ada satu keluarga di situ berteriak minta tolong, tolong saya, dan tidak ada yang bisa tolong. Orang itu lewat di atasnya, bayangkan itu, lewat itu di atas, dan yang lewat, semua yang lewat situ, dia dengar, dia tahu bahwa ada orang yang teriak di bawah situ minta tolong. Tidak ada satupun yang bisa tolong. Bayangkan itu. Hari pertama masih ada teriakan itu, boleh bercerita. Hari kedua masih ada, hari ketiga masih ada teriakan itu. Sampai berlalu hari, semakin hari semakin sedikit itu suara. Berarti mati satu persatu itu yang di situ. Tidak makan itu. Coba. Berapa miliar, berapa puluh ribu, bahkan jutaan orang meninggal, tertumpah darahnya, dan mereka tidak punya salah. Dan semua orang adalah lahir dari rahim ibunya masing-masing. Siapa yang tidak punya ibu? Allah berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika semua yang lahir itu ditanya sama Allah, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya itu, kenapa bisa dibunuh, apa salahnya, kenapa dibunuh? Artinya agama kita dan semua penganutnya, muslimin semua, jadi dimanapun berada, sangat menghormati itu darah. Coba itu. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an.
Allah berkata, siapa orang min ajli dzalik katabna ala bani Israel, karena pembunuhan Qabil dengan Habil itu, kemudian kami tetapkan bagi Bani Israel. Kalau kita baca tafsirnya, bukan cuma Bani Israel, semua muslimin seperti itu. Apa itu? Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa orang yang membunuh satu nyawa tanpa alasan yang jelas, au fasadin fil ardi, atau dia melakukan kerusakan di atas bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seperti saja membunuh semua orang. Satu kita tumpahkan darahnya, seperti kita membunuh semua orang. Bayangkan itu. Bisa dibayangkan dosanya itu. Siapa yang bisa bertanggung jawab itu semua? Para pemimpin toh. Jangan kita kira Bapak dan Ibu, itu kenapa hari ini belum selesai pertumpahan darah di Palestina dan di Gaza itu gara-gara pemimpin itu yang tidak beres cara memimpin. Itu yang disebutkan malaikat tadi itu. Orang kalau tidak bisa memimpin ya Allah, maka kerusakan terbesar. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, dia menumpahkan darah, dia melakukan kerusakan, wa yasfiqud dima, dan menumpahkan darah. Kerusakan terjadi di mana-mana, ikut manusianya di situ, tertumpahkan darahnya di situ, mati tanpa alasan yang benar. Coba itu, satu nyawa dibunuh seperti kita membunuh semua orang. Coba, kemudian tiba-tiba media berkata orang Islam itu teroris. Dari mana kesimpulan itu coba? Muslimin betapa sangat menghormati itu darah, sampai satu saja bagi muslimin ditumpahkan darahnya dalam agama kita Islam ini seperti membunuh orang. Tiba-tiba media berkata Islam itu teroris. Coba, dari mana kesimpulan itu? Siapa yang bikin ini semua? Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin yang tidak tahu cara memimpin, maka inilah yang terjadi. Coba itu. Hari ini siapa yang pegang kendali media itu? Kan bukan muslimin. Bukan muslimin yang pegang kendali itu media. Coba kalau media dipegang bukan muslimin, betapa mudahnya mereka membolak-balikkan itu berita. Coba itu. Kenapa bisa terjadi ini? Karena pemimpin. Siapa pemimpin di dunia ini yang tidak khalifah? Apa kita berkata karena ada orang Amerika maka dia tidak termasuk ayat ini? Tidak. Semua yang berbentuk manusia itu khalifah. Nabi berkata, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua kan dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Coba kita cuma dari satu, orang yang satu ini. Artinya mereka adalah khalifah yang melakukan kerusakan itu. Bayangkan itu. Apalagi undang-undang oleh pemerintah hari ini bisa diubah-ubah. Coba, kerusakan terjadi dengan mudah di mana-mana. Bagaimana Allah tidak marah? Berat. Coba kita bandingkan itu dengan pemimpin-pemimpin hari ini yang bahkan mengucurkan dana yang tidak sedikit hanya untuk berkata pilih saya. Coba. Tidak mudah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak mudah. Para sahabat Nabi itu sampai itu berkeliling itu kepada siapa ini amanah mau dititipkan, siapa yang paling pantas, dan sahabat adalah orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mau mengambil amanah itu. Sampai keliling itu amanah. Kau mau tidak? Tidak. Serahkan saya ke situ. Kau mau tidak? Tidak. Serahkan saya. Sampai keliling itu. Itu amanah itu. Gara-gara mereka sadar. Berat ini amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Kami pernah pamerkan ini amanah, kami serahkan ini amarah. Aradna itu artinya memamerkan. Coba,
belum diserahkan itu amanah, masih dipamerkan. Jadi itu amanah makhluk, Bapak dan Ibu saya muliakan. Aradna itu dari kata ma'rad, pameran. Jadi dipamerkan dulu, itu amanah diciptakan sama Allah, kemudian dipamerkan. Di depannya ada langit, ada bumi, ada gunung. Kemudian Allah berkata, bisa kamu terima ini? Fa'abaina an yahmilna. Semua mereka berkata, saya tidak mau ambil ini. Wa ashfaquna minha wa hamalaha al-insan. Manusia ambil itu amanah. Coba. Gara-gara manusia itu ambil amanah, Allah berkata, innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa dia ambil itu amanah? Jadi tidak sederhana pada Nabi yang saya muliakan. Kan kita semua pemimpin dan semua bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin itu. Kalau kita orang yang bagus caranya memimpin, jadi hanya dua kemungkinan kalau mau jadi pemimpin itu. Hanya dua kemungkinan. Berat. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil, yang bagus, cara memimpin, faham betul bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah, kemudian kita berlaku adil, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Ya begitu. Jadi kalau ada orang menjadi pemimpin, pilih saya, kemudian dia bagus cara memimpin, dia bisa adil, dia faham caranya memimpin, maka dia menjadi orang terbaik di atas bumi ini. Itulah kenapa Rasulullah berkata, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang diberikan naungan, tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Di antaranya itu ternyata urutan pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Saking kerennya itu kalau orang menjadi pemimpin dan adil. Tapi kalau dia tidak bisa adil, maka dia menjadi seburuk-buruk manusia. Menjadi zalim. Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu. Tiba-tiba orang menjadi zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan diriku, kata Allah, mengharamkan itu kezaliman, lalu aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, kemudian janganlah kalian menjadi zalim. Tiba-tiba ada yang zalim, bagaimana Allah tidak marah? Nah, jadi tidak mudah. Kemudian Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ketika malaikat berkata dengan nada seperti itu tadi itu, kenapa kau ciptakan lagi yang merusak dan menumpahkan darah? Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Setelah itu wa'allama Adam al-asma' kullaha. Setelah itu Allah mengajari Nabi Adam nama-nama. Oke, berarti ada alasannya kenapa manusia yang menjadi pemimpin. Ini yang dimaksud oleh Allah, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Berarti begini, bagaimana kalau orang terbiasa mengkaji Quran itu dia langsung bisa temukan, oh ini alasannya. Berarti begini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjadi pemimpin itu memang dia harus punya ilmunya. Coba, memang dia harus punya ilmu. Pertanyaannya kan begini, kenapa Allah tidak ajari saja malaikat? Kenapa harus Adam yang diajari ilmu-ilmu itu? Kenapa bukan malaikat saja yang diajari ilmu itu sehingga dia pantas mengelola bumi ini? Nah, nanti ada kalimat begini. Nanti ada kalimat di sini. Mana itu? Ada kalimatnya malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim. Ini maknanya Bapak dan Ibu yang saya muliakan begini. Kenapa bukan malaikat yang diajari tadi nama-nama itu? Kan kalau malaikat tidak usah kita diciptakan toh. Pernah tidak diantara kita masing-masing berkata, kenapa dalam
Ini kan begini, kita semua seperti film itu. Simpelnya pelingin jawaban ini. Ada sutradaranya, ada artisnya, ada pemeran utamanya. Coba, kita di dunia ini sutradaranya itu Allah Subhanahu wa taala. Artisnya semua selain kita. Pemeran utamanya kita sendiri. Ada yang pernah berpikir begitu? Murah ari linun ini murah gede tomarai monjok lingkai. Kenapa harus ada sosok seperti saya? Oh, berarti Allah hendaki engkau pemeran utamanya. Sejak engkau dilahirkan sama ibumu, disitulah sutradara berkata kau pemeran utamanya. Maka kaulah yang pilih alur ceritamu itu. Kenapa Allah tidak ajari malaikat itu nama-nama sehingga dia yang kalau ini yang Allah inginkan begini. Setelah malaikat tahu ada alasannya Allah, yaitu memberikan ilmu kepada Adam ini yang santri baru ini sehingga dia pantas menjadi pemimpin, baru mereka sadar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pertama pelajarannya, semua ilmu yang kita punya seberapapun itu hanya sedikit dan itu pemberian Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau itu maha mengetahui siapa yang pantas menjadi pemimpin, siapa yang hanya bertasbih saja, hanya bertahmid saja, hanya bersujud saja. Hakim itu artinya bijaksana. Bijaksana itu begini, malaikat dengan manusia. Kalau malaikat yang jadi pemimpin aman, tidak ada nafsul ammarah, tidak ada nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kalau malaikat yang menjadi pemimpin, tapi ternyata kebijaksanaan yang Allah miliki itu tidak dipilihnya malaikat. Ternyata kebijaksanaan itu adalah memilih manusia sebagai pemimpin. Artinya begini Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kalau memang kita tidak pantas memikul itu jabatan, memikul itu amanah, bilang tidak pantas, justru itu kebijaksanaan. Memang tidak semua orang yang rajin sholat itu dia pantas menjadi pemimpin, tidak semua. Kalau itu yang kita jadikan ukuran, berarti malaikat lebih pantas menjadi pemimpin daripada Nabi Adam. Nabi Adam baru saja diciptakan. Coba itu. Itu artinya menjadi pemimpin tidak cuma ahli sholat, ahli ibadah. Tapi butuh ilmu. Butuh ilmu. Itulah kenapa nanti kalau kita buka Al-Mujadalah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya siapa? Yang beriman dan yang berilmu. Apa beriman saja? Oh tidak beriman, bukan iman saja yang diangkat sama Allah. Apa berilmu saja? Oh tidak juga. Yang diangkat adalah kalau dia bergabung pada dirinya iman dan ilmu. Sehingga di mana-mana orang kalau beriman dan berilmu pasti tinggi derajatnya. Karena Al-Quran itu begini, Bapak dan Ibu sekalian, kan Al-Quran itu Allah menghendaki manusia ini dia bisa berpikir dua kecerdasan. Kecerdasan intelektual namanya sains. Yang kedua kecerdasan apa lagi? Spiritual namanya akidah, tauhid. Betul. Kecerdasannya jadi dua. Allah menghendaki Al-Quran ini dikaji oleh manusia yang punya dua kecerdasan. Kecerdasan intelektual namanya sains. Yang kedua kecerdasan spiritual namanya tauhid. Tidak semua Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Tidak semua memang. Tapi Al-Quran selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Artinya begini, kalau kita mengkaji Al-Quran itu, imani dulu, baru lakukan penelitian. Kalau terbukti, berarti Allah kasih ilmunya.
Kalau tidak terbukti, yang Allah inginkan adalah kita beriman saja. Oke? Nah, sehingga kita tidak suuzon kepada Al-Quran itu. Masih ada perkataan Al-Quran yang belum terbukti sampai hari ini, tapi banyak yang sudah terbukti. Nah, kenapa begitu? Karena memang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah, memang saya kasih sedikit saja ilmu kepada kalian itu. Tidak ada yang dikasih ilmu kepada orang itu begitu banyaknya sehingga dia tahu semua isi Al-Quran. Tidak ada. Hanya sedikit yang Allah kasih ilmu itu. Artinya kalau kita temukan terbukti secara ilmu pengetahuan, berarti masuk ke sains. Ilmunya yang naik di sini, ilmunya dikedepankan, ilmunya yang nonjol berarti. Tapi kalau tidak ditemukan itu secara ilmu pengetahuan, maka yang dikedepankan itu adalah spiritualnya, tauhidnya. Begitu. Karena kalau semua terbukti secara ilmu pengetahuan, orang tidak akan bertuhan, Pak. Karena dia akan berkata semua harus terbukti secara ilmu pengetahuan. Orang tidak akan bertuhan lagi. Orang akan menuhankan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa yang Allah angkat alladzina amanu walladzina utul ilma. Yang dia punya iman, dia juga punya ilmunya. Ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak beriman saja atau tidak berilmu saja. Harus gabung dua-duanya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, innaka antal alimul hakim. Disinilah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah luas, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bahwa memang bukan berarti malaikat sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah kemudian dialah yang pantas menjadi pemimpin. Tidak seperti itu pertimbangan Allah. Nah, karena Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah para malaikat sudah puluhan ribu tahun beribadah kepada Allah. Ada malaikat yang bertasbih saja, ada yang malaikat yang sujud saja. Coba itu. Sudah ribuan kali mereka melakukan itu, baru diciptakan Adam tiba-tiba jadi khalifah. Jadi pemimpin. Dimuliakan. Bayangkan itu. Yang pertama tuh pas pewangan. Gilifi di. Bayangkan itu, berarti memang ilmu dikedepankan. Ketika Allah berkata wa 'allama Adam al-asma' kullaha, baru malaikat berkata subhanaka la ilma lana. Baru dia akui, oh ini alasannya. Artinya begini, kan begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang diskusi memang butuh kecerdasan, punya ilmu harusnya itu baru campur. Jadi kita kalau mau ikut berbicara di satu majelis, kita mesti tahu apa yang dia bahas. Nah, misalnya itu cari-cari dari kampung, tiba-tiba tiba-tiba codot-codot tong. Ya ini siapa nak bahas? Ini kan tidak bagus, itu tidak benar kalau seperti itu. Tidak adab itu. Coba, kapan malaikat berkata ya Allah engkau maha suci? Ketika malaikat tahu duduk masalahnya. Apa bahasa kitanya? Duduk masalah nih. Tahu akar masalahnya. Oh, berarti yang menjadi pemimpin itu bukan ahli ibadah saja. Nah, orang kalau semakin luas ilmunya, semakin banyak bacanya, semakin banyak pengalamannya, semakin sedikit salahnya itu. Semakin sedikit bicaranya. Coba. Tapi orang kalau tidak punya ilmu, paling bakal itu sarana, apalagi debaki. Coba, ketika malaikat sadar bahwa ada ilmu yang dikasih ke Adam, baru dia sadar titik masalahnya di sini. Baru dia akui subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Memang harus ilmu semuanya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang pantas menjadi pemimpin. Nah, coba lihat lagi nih. Jadi Al-Quran itu begitu dia. Al-Quran itu jawami'ul kalim. Dia sedikit saja tapi dia panjang sekali pembahasannya.
luas sekali pembahasannya. Coba kalau kita terus ilmu yang bagaimana yang pantas menjadi pemimpin itu. Bahasa selajarana pantai na piluhina ilmu tanah aku lagi pantas jadi pemimpin, lagi pantas jadi pemerintah. Pantai na piluhina jo ilmunya, baru kita pantas menjadi pemimpin. Coba kira-kira bagaimana jawabannya? Hah? Bagaimana Ustaz Kadir jawabannya? Bagaimana itu banyaknya ilmu baru kita pantas menjadi pemimpin? Nah, karena di sini ilmu semua di sini yang sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti seharusnya orang yang pantas menjadi pemimpin itu adalah ilmunya sekelas Nabi Adam. Karena Adam yang ditunjuk. Itu. Harus sekelas Nabi Adam. Begitu cara mengkaji Quran itu. Bagaimana kelas ilmunya Nabi Adam? Allah berkata, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah ajari Nabi Adam semua nama-nama. Sudah kita jelaskan kemarin. Berarti Adam pakar semua ilmu. Karena nama-nama yang diketahui oleh Adam bukan cuma nama. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa Adam tahu fungsinya, bukan cuma tahu namanya. Coba itu. Sekeren itu ilmunya baru pantas menjadi pemimpin. Hari ini apa? Bagaimana hari ini? Hah? Coba. Hari ini bukan cuma ilmunya yang kurang, bahkan ibadahnya juga kurang. Berapa pemimpin kita tapi gila sambajang. Kemudian kita mau berharap kemakmuran dari pemimpin seperti itu. Ya Bapak Ibu, saya banyak sekali menemukan pemimpin-pemimpin itu yang tidak sholat itu pemimpin. Kemudian dia berani berkata pilih saya. Coba. Adam itu luar biasa orangnya. Adam orang dimuliakan itu. Nanti kita berbicara kisahnya Nabi Adam, luar biasa orangnya. Luar biasa itu Adam orangnya. Secara ilmu, secara pikirannya itu luas sekali pikirannya. Tapi coba lihat Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bandingkan pemimpin kita dengan Adam itu. Secara ilmu dan secara ibadah. Coba itu. Sedangkan yang pantas jadi pemimpin ukurannya ukuran Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, sehebat Adam, dengan semua keilmuannya, semua pengetahuannya, yang pakar segala ilmu, yang tahu semua nama dan fungsinya itu, ternyata masih terjadi kerusakan yang dikhawatirkan malaikat itu. Pertumpahan darah dan kerusakan dunia. Kan anaknya sendiri yang melakukan kerusakan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Adam itu, kata riwayat, Adam itu tidak meninggal dunia kecuali anak cucunya sudah mencapai 4.000 orang. Nanti dilihat lagi. Apa 40 orang, apa 4.000 orang. Setahu saya 4.000 orang baru Nabi Adam meninggal. Sehebat itu. Sekarang Selayar Sikura penduduknya Selayar. Kalau di Google berapa penduduknya Selayar itu? Ada sampai 1 juta? Berapa kira-kira jumlahnya penduduk di Selayar? 120.000. Coba, mana lebih banyak itu? Masyarakatnya Adam atau masyarakatnya Selayar? Mana lebih banyak? Hah? Selayar toh? Coba itu. Seharusnya pemimpin Selayar ini, mohon maaf, lebih berilmu dari Adam. Seharusnya. Karena dia lebih banyak masyarakatnya. Lebih banyak masyarakatnya itu artinya dia harus banyak memperhatikan, harus banyak mengenali watak masyarakat itu. Nabi Adam hanya 40 orang.
Bayangkan, dan ilmunya pakar. Kita yang harusnya sudah ratusan ribu orang harusnya lebih pakar dari Nabi Adam. Coba itu. Saya biasa melayang-layang itu pikiranku. Bisanya hari ini orang pilih saya. Sampai tidak sedikit yang mengucurkan dana yang tidak sedikit hanya untuk berkata pilih saya. Bagaimana itu pertanggungjawabannya depan Allah Subhanahu wa taala? Coba. Dan coba itu. Pemimpin, saya misalnya jadi pemimpin, tiba-tiba bukan manusia, ada tanduk kambing yang patah, oh itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Makanya tidak mudah jadi pemimpin itu. Tidak mudah. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita pinta wadi. Tahu? 4 menit. Nyemrol waran nih. Ya, ini nyemrol di. Barakallahu fikum.